Balik lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel sekarang perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas oli yang melumpur atau ngeslat atau mengental lagi ya teman-teman ya. Ini unitnya di mobil Jazz ADSI 2004. Maaf saya tidak tunjukkan model atau warna mobilnya untuk privasi dari pelanggan. Ini saya diizinkan untuk membuat konten biar buat pengalaman ke teman-teman YouTube semua. Ya, untuk keluhan kasus ngeslat ini sudah sering saya bahas. Faktor-faktor utamanya bisa disebabkan dari beberapa hal. Yang pertama bisa disebabkan karena oli penggantiannya yang telat dari durasi waktu. Jadi misalkan mentok oli full sintetik bisa 10.000, diajar terus sampai 15.000 bahkan 20.000. Oli yang sintetis bertahan 5.000 diajar sampai 10.000, 15.000 akan terjadi seperti ini. Ini sudah banyak kasus, tidak hanya di Honda aja, di mobil-mobil lain sama dengan kasus oli yang telat penggantiannya. Yang kedua, bisa kena faktor oli palsu sehingga menyebabkan olinya ngeslat seperti ini. Oli palsu tidak bisa dihindari, banyak sekali marak dijual di pasaran. Jadi hati-hati teman-teman kalau beli mobil, beli oli yang di tempat yang terpercaya, dan juga jangan terpengaruh sama biaya atau harga murah. Yang ketiga, yang menurut saya pribadi ya, ini diralat. Kalau salah, ini temuan saya yang ketiga, menurut analisa saya, terjadinya slat atau melumpur dari oli ini sampai seperti ini. Sampai seperti ini. Bahkan di desk labnya juga tutupnya itu parah, sudah dibersihkan sama teman-teman. Ininya di rocker arm bawah. Ini kan ganti kebocoran ya, kebocoran o-ring cover camshaft. Ini juga parah. Dalam-dalamnya dari valve train. Ya. Faktor yang menyebabkan dia bocor, ngeslat oli. Yang ketiga menurut saya adalah dari PCV valve yang tidak difungsikan atau dibuntu, dinonaktifkan ini. Ini letaknya PCV valve. Ya, ini yang saya di jari telunjuk saya ini. Nah, ini fungsi dari PCV valve adalah sebagai selang atau valve hawa yang memberikan pernafasan kepada engine dan juga mengembalikan sisa bahan bakar ke ruang bakar untuk dibakar kembali. Jadi kalau analisa saya, bahkan penjelasan saya mengenai PCV valve salah, mohon diralat kepada teman-teman semua ya. Saya juga belajar, kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kalau tidak ada pernafasan dari PCV valve, oli akan terkontaminasi ya. Tercampur lah ibaratnya. Terkontaminasi dengan pembakaran, sehingga dia tidak ada hawa yang dikeluarkan, menyebabkan olinya ngeslat dalam jangka waktu yang panjang. Ya, ini kalau teman-teman perhatikan, selang hawa atau selang pernafasan itu pasti ada di semua semua kendaraan. Sepeda motor pun ada, tapi itu tidak tahu pakai PCV valve apa enggak. Yang penting ada selang pernafasan. Di transmisi, oli transmisi pun juga ada selang pernafasan. Ya, buat mengeluarkan hawa biar dia tidak cepat terkontaminasi dengan pembakaran. Ya, sorry bahasanya belibet. Ya, jadi teman-teman, 3 faktor tadi saya ulangi yang menyebabkan oli slat. Yang pertama bisa oli palsu, yang kedua telat penggantian, yang ketiga dari PCV valve yang tidak difungsikan. Ya, kalau salah mau diralat, kita semuanya ini channel ini buat sharing-sharing, buat pengetahuan kita semua. Kalau ada yang ilmunya berlebih, monggo di sharing di sini. Jadi kalau teman-teman yang punya mobil, diperhatikan PCV valve-nya kalau bisa diaktifkan atau dikontrol. PCV valve itu kalau dia macet bisa mengaruh juga ke RPM. Pengaruh ke RPM kadang-kadang tinggi, kadang-kadang juga nangis atau ngayun. Kadang-kadang juga kalau dia selangnya kempes, selang hawanya itu kempes, bisa menyebabkan bunyi nguk gitu waktu mesin nyala. Ya, oke, sementara mungkin itu aja untuk sharing-sharing
kali ini mengenai oli selat dan PCV valve. Maaf, viewnya cuma gini aja. Saya ini jaga privasi dari mobil ini biar sama-sama enaknya. Ya untung-untungan kita dikasih model untuk objek untuk review atau untuk mengulas kenapa terjadi ngeslat seperti ini. Semoga bermanfaat, semoga mereka edukasi baru, pengalaman baru. Salam duluan, salam biasa, terima kasih.